Dampak Konferensi Asia Afrika 1955 terhadap gerakan non-blok dan dunia. Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 adalah salah satu peristiwa yang berpengaruh pada abad ke-20. Pertemuan ini mempertemukan negara-negara baru yang sedang lepas dari kolonialisme, terutama dari Asia dan Afrika. Berikut dampaknya secara rinci. Yang pertama ada dampak terhadap gerakan non-blok, yaitu fondasi ideologi dari GNB, Gerakan Non-Blok dalam Konferensi Asia Afrika, melahirkan semangat Bandung anti kolonialisme, perdamaian, kemandirian, dan kerjasama antara negara berkembang. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi dasar pembentuk Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Kemudian munculnya blok ketiga, ini juga menjadi salah satu ciri-ciri dari Gerakan Non-Blok ini. Karena pada waktu itu hanya ada dua blok, yaitu blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet. Konferensi Asia Afrika memberikan inspirasi lahirnya blok ketiga, yaitu kelompok negara yang tidak ingin terjebak di dalam kedua rivalitas dalam kekuatan besar. Tokoh-tokoh di dalam konferensi ini seperti dari India Nehru, Indonesia Soekarno, Mesir ada Nasir, dan Yugoslavia dari ada Tito, nanti menjadi penggagas munculnya gerakan non-blok ini. Adapun dukungan solidaritas untuk negara terjajah, Konferensi Asia Afrika menegaskan dukungan untuk kemerdekaan negara-negara Afrika dan Asia lainnya. Gerakan non-blok kemudian melanjutkan agenda ini melalui forum internasional seperti PBB dan penguatan posisi negara berkembang. Tanpa Konferensi Asia Afrika, negara berkembang akan lebih terpecah. Konferensi ini memperlibatkan kekuatan politik yang lebih kolektif yang nantinya diwujudkan dalam gerakan non-blok sebagai kekuatan diplomatik global. Adapun dampak Konferensi Asia Afrika terhadap dunia, yaitu percepatan dekolonisasi global. Dalam Konferensi Asia Afrika memberikan legitimasi moral dan politik kepada perjuangan kemerdekaan. Setelah 1955, gelombang kemerdekaan di Afrika meningkat drastis. Banyak negara merdeka kemudian bergabung dalam forum internasional. Adapun perubahan dinamika perang dingin, Konferensi Asia Afrika membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet menyadari bahwa negara-negara baru tidak otomatis akan berada di pihak mereka. Ini mendorong perubahan strategis global kedua kekuatan tersebut, termasuk bantuan ekonomi, diplomasi, dan tekanan politik. Kemudian penguatan kerjasama Selatan-Selatan. Konferensi Asia Afrika memperkenalkan gagasan kerjasama antara negara berkembang, South-South Cooperation, dalam bidang perdagangan, pendidikan, ekonomi, pertahanan, dan politik. Gagasan ini terus berkembang hingga muncul G77 dan forum ekonomi negara berkembang lainnya. Kemudian peningkatan peran negara berkembang di PBB. Dengan bertambahnya negara merdeka dan adanya kesadaran kolektif akibat Konferensi Asia Afrika, negara-negara Asia Afrika menjadi kekuatan penting di PBB. Mereka mendorong isu anti-apartheid, hak asasi manusia, perdamaian global, ketidakadilan ekonomi dunia, dan pembentukan identitas baru dunia ketiga. Konferensi Asia Afrika membantu membangun identitas politik dunia ketiga, bukan dalam arti negatif, tetapi sebagai kelompok negara yang memilih jalan sendiri, tidak memihak blok manapun, dan memperjuangkan kedaulatan. Kesimpulannya, Konferensi Asia Afrika berpengaruh besar karena menjadi dasar lahirnya gerakan non-blok, memperkuat solidaritas negara berkembang, mempercepat proses kemerdekaan negara Asia Afrika, mengubah peta politik global di era Perang Dingin, dan meningkatkan peran negara Selatan dalam diplomasi internasional.